Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas tentang kenapa sih aku mematikan fitur auto landing di EasyCash, dan juga aku pengen bahas mengenai kenapa aku nggak bermain binary option ya teman-teman yang lagi heboh di dunia luar saat ini. Oke, kita bakal ke pembahasan yang pertama dulu, yaitu ke EasyCash. Kita buka dulu ya aplikasinya teman-teman, EasyCash. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui kan aku udah sering banget nih ngebahas tentang EasyCash. Kamu bisa cek di playlist EasyCash, aku membahas berbagai macam hal mengenai EasyCash ini ya teman-teman. Dan juga aku pribadi aku udah berinvestasi di sini, di mana portofolioku saat ini aku memiliki hampir 200 juta, dan mungkin nanti kedepannya aku bakal tambahin dikit lagi sampai 200 juta, terus udah nggak nambah lagi ya mungkin ya teman-teman. Nah, jadi aku pengen bahas kenapa sih aku mematikan fitur auto landing nih. Jadi gini teman-teman, kan hari ini adalah tanggal 27 Januari, hari Kamis ya teman-teman. Kita bakal coba buka salah satu portofolio kita, yaitu pendanaan yang udah mau jatuh tempo ya teman-teman. Aku punya satu pendanaan yang udah mau jatuh tempo, yaitu ini. Kita bisa lihat yang ini ya teman-teman. Dimana kan aku di sini aku melend dana sekitar hampir 20 juta, yaitu 17.558.192 rupiah. Aku mengambil periode 180 hari. Aku mulai investasinya dari Agustus di tanggal 1 ya teman-teman, tahun 2021. Dan kebetulan pinjaman ini tenornya adalah 180 hari. Jadi pinjaman ini akan jatuh tempo di tanggal 27 Januari 2022 ya teman-teman, yaitu hari ini. Nah, kalau kamu lihat di sini aku pilih auto redeem. Kenapa di sini aku milih auto redeem? Bagi teman-teman yang belum tahu, auto allocate itu maksudnya adalah dana kita akan diinvestasikan kembali. Sedangkan auto redeem, dana kita bakal dibalikin dulu ya ke kita teman-teman. Baru nanti kita bisa menginvestasikannya kembali. Kalau misalnya kita pilih auto redeem, nanti dana kita bakal masuk ke balance ini. Baru kemudian kita harus menginvestasikannya secara manual lagi di sini. Nah, kenapa aku milih untuk auto redeem teman-teman? Ini alasannya cuma karena satu hal, yaitu kan kamu bisa lihat di sini bunga yang aku dapatkan adalah 23%. Ya kan teman-teman. Terus aku bakal dapat uang sekitar 17 juta. Nah, aku memilih auto redeem supaya uangnya bisa kembali ke aku, dan kemudian aku bisa menginvestasikan uang itu kembali dengan tenor yang aku pengen pilih saat ini teman-teman, yaitu tenornya 360 hari. Dapat bunga 19%. Kemudian aku bakal menggunakan kupon yang di sini. Kupon yang bisa aku dapat karena aku udah merupakan VIP Platinum. Jadi aku mau klaim kupon di sini. Nih, kalau kamu lihat, aku bisa dapat kupon member plus 1% ya. Sehingga nanti total bunga yang aku dapat bakal menjadi 20% ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya aku langsung auto allocate di sini, kalau aku milih fitur auto allocate, maka dana kita akan secara otomatis dialokasikan ke pinjaman yang tenornya sama teman-teman. Di sini kan tenornya 180 hari. Kalau misalnya aku auto allocate, dia bakal masukin ke tenor yang ini, yang 180 hari ini, dimana bunga yang aku dapatkan hanya 17%. Sedangkan kalau misalnya aku ambil uangnya kembali dulu, aku redeem dulu, baru aku reinvestasikan kembali ke tenor yang 360 hari, aku dapat bunga 19%. Kemudian aku bisa menambah 1% dari bonus ini. Jadi bisa dapat bonus, jadi bunganya jadi 20%. 17% lawan 20%. Lebih bagus mana? Ya lebih bagus kita mendapatkan bunga 20% ya teman-teman. Kemudian aku juga kebetulan memiliki balance yang nganggur di sini, sehingga balance ini nanti bisa aku investasikan bersama 17 juta tadi. 17 juta kita tambahin 1 juta ya mungkin jadi 18 juta sekian ya teman-teman. Jadi daripada kita invest kita dapat bunga 17%, mendingan kita auto redeem dulu, kita ambil dana kita, kemudian kita reinvestasikan kembali dengan tenor yang lebih panjang. Kita bakal dapat bunga 19% ditambah 1% ditambah 1 juta yang tadi. Itulah mengapa aku mematikan fitur auto landing di sini ya teman-teman, sehingga aku menggunakan auto redeem, tapi ini hanya untuk kali ini saja. Nah, tapi ini kembali lagi disesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Apakah kamu pengen investasi buat jangka panjang atau gimana? Kan bisa aja buat kamu teman-teman, bisa aja kamu lagi pengen ambil dananya 180 hari lagi. Kamu punya keperluan untuk 6 bulan lagi, misalnya pengen pakai buat beli kamera misalnya ya kan. Ya mungkin kamu akan lebih cocok kalau misalnya kamu ambil yang sesuai tujuan keuangan kamu. Cuma kalau aku pribadi, aku mengambil yang 360 hari, aku fleksibel dananya. Kenapa? Karena uang ini adalah uang dingin, dimana uang ini aku nggak rencana pakai buat apapun teman-teman. Uang ini hanya aku gunakan untuk investasi dengan tujuan untuk meningkatkan asetku ya teman-teman. Itulah alasan mengapa aku akan auto redeem teman-teman. Nanti mungkin besok aku bakal update lagi gimana aku melakukan pendanaannya. Sekarang aku pengen bahas mengenai topik yang kedua ya teman-teman, yaitu yang lagi heboh banget dibahas di luar sana nih, yaitu binary option ya. Ini lagi heboh banget. Pertama aku pengen disclaimer dulu, yaitu video ini tidak aku gunakan untuk menyerang pihak manapun ataupun institusi manapun ya teman-teman. Ini hanya personal opinionku dan pengalaman aku pribadi menurut ilmu yang aku punya. Dan ilmuku tinggi atau enggak, jujur ilmuku juga nggak tinggi. Aku bukan seorang financial advisor
advisor, aku juga bukan konsultan keuangan. Aku kebetulan hanya seseorang biasa, karyawan biasa yang sedang kerja di luar negeri dan memiliki passion di bidang investasi. Dimana aku seorang investment enthusiast, aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku ya teman-teman untuk dibelikan berbagai macam instrumen investasi. Nah, jadi apapun yang aku katakan di sini, ini anggap aja sebagai masukan ya. Kamu jangan telan mentah-mentah, jangan sampai dijadikan pedoman. Alasan pertama yaitu menurut yang aku dengar ada yang namanya sistem revenue share di bidang binary option ini, dimana aku bakal mendapatkan keuntungan dari kerugian orang lain teman-teman. Nah, terlepas ini benar atau enggak, aku jujur aku kurang paham. Tapi kalau misalnya aku bakal mendapatkan keuntungan dari kerugian orang lain, aku sama sekali nggak pengen itu ya teman-teman. Aku nggak mau sampai apa yang aku ajarin ke teman-teman malah merugikan teman-teman semua. Aku nggak suka yang namanya zero sum game, dimana sistem dimana aku untung tapi kalian buntung. Aku nggak mau gitu ya teman-teman. Yang aku inginkan adalah aku dapat cuan, kamu juga dapat cuan dengan rekomendasi P2P lending yang aku berikan. Makanya kalau misalnya kamu cek di playlist di channelku, kamu cek dari semua platform yang aku gunakan kayak Bybit lah, Ajaib lah, Coinworks, Asetku, Uangme, EasyCash, apapun segala macam rupiah cepat. Itu kan semuanya adalah instrumen yang udah lulus OJK ya teman-teman, dimana mereka udah ada izin dari OJK, mau itu mereka P2P lending, mereka APRD, agen penjual efek reksadana, ataupun aplikasi apapun. Semua yang aku review adalah aplikasi yang udah lulus OJK, dimana aplikasi-aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang aman, udah ada hukumnya, udah berlaku secara sah ya teman-teman. Nah, itulah kenapa aku nggak mau menjerumuskan orang ke dalam sesuatu yang menurut aku kurang tepat ya teman-teman. Tapi itu benar atau salah aku nggak bisa bilang, karena aku pribadi mungkin aku nggak punya cukup ilmu untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi terlepas dari itu benar atau enggak, aku nggak recommendation karena aku sendiri juga nggak main di sana ya teman-teman. Dan aku juga ilmunya belum nyampe. Alasan kedua adalah dengan kita main binary option, itu adalah trading yang bersifat aktif teman-teman. Dimana aku pribadi, aku adalah tipe orang yang suka investasi, suka mainnya pasif, dimana walaupun returnku nggak gede, tapi setidaknya aku bisa melakukannya secara pasif, sehingga waktu yang aku miliki bisa aku gunakan untuk hal yang lebih berguna. Misalnya waktunya aku gunakan untuk aktif mencari uang di luar investment, kemudian nanti aku fokus di nyetak uang, uangnya banyak, baru uangnya aku lemparkan ke instrumen-instrumen investasi, dan instrumen investasi tersebut yang bersifat pasif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu perhatiin konten-konten di channel ini, kamu perhatiin playlistnya, perhatiin berbagai macam videonya, pasti kamu ngecek tuh, kebanyakan instrumen yang aku rekomendasiin kebanyakan bersifat pasif ya, yaitu passive investing. Karena aku lebih suka aliran passive investing. Tapi apakah passive investing itu aliran yang benar? Enggak juga ya teman-teman. Sebenarnya ini masalah cocok-cocokan. Kamu cocoknya ke active investing atau passive investing. Kalau active investing mungkin kamu lebih perlu analisa setiap hari, kamu lebih perlu trading, lebih perlu keluar masuk. Kalau pasif lebih sedikit lebih kurang aktif ya teman-teman. Jadi kamu lebih cocoknya mana itu terserah kamu. Biasanya kalau misal kelemahannya dari passive investing, ya mungkin returnnya sedikit lebih kecil ketimbang yang active investing. Kalau aktif kan kita udah secara aktif ngontrol, secara aktif mungkin ngatur portofolio apa segala macam. Jadi kalau misalnya active investing nggak lebih tinggi returnnya daripada passive investing, ya mendingan kita passive investing aja dong kalau gitu teman-teman. Udah less effort, less waktu, terus juga returnnya lebih tinggi. Makanya kalau misalnya kamu pengen active investing, pastikan di active investingnya kamu bisa lebih tinggi returnnya ketimbang passive investing ya teman-teman. Kalau aku pribadi, aku adalah tipe yang penganut passive investing. Aku lebih suka passive, lebih suka jadi sleeping investor. Kamu pengen yang mana itu terserah kamu ya teman-teman. Kemudian alasan berikutnya lagi aku nggak melakukan binary option, nggak investasi binary option adalah karena aku memiliki profil resiko yang cukup rendah. Aku merupakan seorang yang risk averse. Aku nggak gitu tahan terhadap resiko. Aku nggak gitu suka mainan yang tinggi resiko. Itulah mengapa aku lebih prefer untuk investasi di zona aman ya teman-teman. Dimana aku harapkan adalah yang penting aku bisa menjaga keutuhan dari danaku. Dimana aku bisa menjaga asetku supaya ya walaupun tumbuhnya nggak secepat itu, setidaknya asetku nggak bakal hilang, tapi bisa bertumbuh secara konsisten dalam jangka panjang ya teman-teman. Karena goalku adalah goal jangka panjang. Yang aku inginkan adalah asetku bisa bertumbuh sampai bisa memberikan passive income yang cukup buatku ya teman-teman. Alasan berikutnya, karena aku tidak gitu suka untuk analisa chart ya teman-teman. Jadi aku nggak gitu suka untuk baca chart, setiap hari harus pantengin depan komputer. Aku pribadi juga aku nggak belajar analisa teknikal sama sekali. Nah kalau misalnya kamu tanya apakah analisa teknikal jelek, ya menurutku nggak jelek juga, itu tergantung kamu ya teman-teman.
Kalau misalnya kamu jago makainya, ya kamu bisa juga jadi kaya dari hal tersebut. Seperti yang kita ketahui kan, di luar sana ada seorang investor yang sukses. Trader yang sukses juga ada. Ada yang sampai kekayaannya sampai puluhan miliar dolar. Jadi menurutku ya, technical atau fundamental atau apapun analisanya, menurutku pribadi semuanya bener. Asal kamu, tergantung kamunya aja teman-teman. Kamu lebih jago makainya yang mana. Cuma kalau aku pribadi, ya aku nggak belajar analisa teknikal. Karena aku aliran investasi yang bersifat passive investing. Berikutnya, ini salah satu yang aku kurang suka dari sistem binary option, yaitu kalau misalnya kita menang, kita dapat 80%. Tapi kalau kita kalah, kita dapat 100%. Sehingga ini secara perhitungan probabilitas matematika sederhana, menurutku itu cukup merugikan ya teman-teman. Karena resikonya nggak sebanding dengan rewardnya, dimana kita dapat resiko lebih gede, tapi rewardnya lebih kecil. Jadi menurutku itu kurang sebanding. Kecuali kalau misalnya kita menang dapat 100%, terus kalah cuma rugi 10%. Nah itu beda cerita ya teman-teman. Tapi kalau menurut aku pribadi, ya nggak mungkin lah cari uang bisa semudah itu. Karena kalau misalnya emang semudah itu, pasti semua orang bisa jadi orang terkaya dunia. Dan aku adalah seorang yang cukup skeptis ya teman-teman. Nah jadi menurut probabilitas, emang secara probabilitas kurang menguntungkan untukku. Gimana kalau misalnya kita menang cuma dapat 80%, kalau misalnya kita kalah, kita rugi 100%. Karena kita prinsip dasar seorang investor adalah kita pengen minimalisir risk sampai sekecil mungkin dan dapat return yang segede mungkin ya teman-teman. Gak mau dong kita ngambil yang risknya gede tapi returnnya nggak seberapa. Tapi apakah aku against binary option? Apakah aku larang kalian untuk main binary option? Jujur, aku pribadi nggak larang kalian, karena menurutku pribadi itu adalah pilihan dan hak kalian masing-masing, dimana negara kita ini adalah negara demokrasi ya teman-teman. Jadi kamu bisa milih instrumen apapun yang kamu gunakan. Itu hak kamu untuk milih kamu mau naruh uang kamu di mana. Cuman yang penting yang aku harapkan dari teman-teman semua adalah kalau misalnya kamu pengen investasi di binary option pun, pastikan kalau kamu udah dalam keadaan tahu kalau misalnya itu adalah instrumen yang bersifat tinggi banget resikonya ya teman-teman. Dan bisa dibilang itu ada yang menyebutnya itu sebagai financial gambling dan juga high risk. Cuman apakah itu gamble atau bukan? Kalau menurut aku pribadi aku nggak bisa jawab. Cuma kalau menurutku pribadi mungkin lebih ke arah spekulasi ya teman-teman ketimbang investasi. Jadi pastikan kalau misalnya kamu pengen main binary option pun, pastikan kamu gunakan dana yang super kecil dan dana tersebut adalah super nganggur. Nggak sampai pakai uang panas atau misalnya uang dapur kamu pakai. Contoh aja misalnya kamu punya uang 1 miliar. Ya udah kamu mungkin pakailah 0,1% dari portomu. Mungkin kamu pakai 1 juta. Uang kamu 1 miliar, kamu pakai 1 juta buat binary option. Sehingga kalau misal kamu rugi pun, ya udah kamu cuma kehilangan 1 juta dan kamu udah nggak top up lagi ya. Ya udah sampai di situ aja, berarti bukan jalur kamu. Sedangkan kalau kamu untung, kamu bisa untung banyak. Kalau menurut aku pribadi sih gitu. Cuma kalau kamu tanya aku main atau enggak, ya aku pribadi nggak main. Uangku aku nggak taruh di robot trading, aku masih juga nggak taruh di binary option. Yang aku gunakan semua rata-rata instrumen yang lebih low risk ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu nanya apakah aku akan, untuk saat ini aku masih belum tertarik. Buat teman-teman yang masih tertarik, ya itu pilihan pribadi kamu ya teman-teman. Kalau misalnya kamu tanya aku, bahkan sebenarnya ada juga sih endorse yang masuk ke aku, misalnya ajak aku untuk menawarkan produk binary option. Cuman karena aku sendiri nggak pakai dan aku sendiri juga masih belum main, jadi untuk saat ini aku nggak ngambil endorse yang seperti itu ya teman-teman. Kalau referral kan mungkin referral sistemnya agak beda, dimana kalau misalnya aku bagi referral ke kalian, aku dapat untung kalau misalnya teman-teman investasi juga di platform tersebut. Dan investasi yang aku review adalah investasi yang sifatnya legal, jadi kamu juga dapat keuntungan dari platform tersebut, aku juga dapat keuntungan. Jadi gitu ya teman-teman. Nah mungkin sekian aja pembahasan kita pada kali ini. Mungkin nanti besok aku bakal bahas lagi mengenai beberapa platform-platform investasi lainnya. Terus juga aku disclaimer lagi ya teman-teman, video ini tidak aku gunakan untuk menyerang pihak manapun ya teman-teman. Ini masih di luar kemampuan aku untuk bisa nge-state itu benar atau salah. Jadi ini cuman pandanganku pribadi dan pilihanku dalam investasiku secara personal ya teman-teman. Jadi kamu pengen yang mana itu kembali ke kamu lagi. Benar atau salahnya aku nggak bisa bilang, itu tergantung kamu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi gitu ya teman-teman. Nah bagi kamu yang pengen membantu channel ini, kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Kamu menggunakan kode itu, nanti kamu bisa dapat bonus investasi. Bonusnya kamu pakai buat perbesar porto kamu. Bonus yang aku dapatkan bakal aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini. Sekian video dari aku, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.